Suatu hari, orang-orang di seluruh dunia menemukan sebuah entitas yang jauh lebih dasar daripada atom yang ada di materi. Entitas ini bisa menciptakan perasaan, kenangan, dan hal-hal rumit lainnya. Namanya adalah logika. Berkat logika, dewa-dewa dari dunia lain bisa muncul di dunia nyata. Semua ini terjadi untuk mempersiapkan pertarungan besar demi kelangsungan hidup dunia-dunia tersebut. Nah, balik lagi ke masa sekarang, tiba-tiba ada lingkaran sihir muncul di langit di atas kota. Sekarang kita kenalan sama tokoh utama kita, Yoshi, yang tinggal bareng ayahnya dan adiknya, Shuri. Ibu mereka sudah meninggal waktu mereka masih kecil, jadi ayah mereka harus mengurus Yoshi dan Shuri sendirian. Pagi itu, Shuri nuduh kakaknya begadang semalam buat ngelakuin sesuatu yang rahasia. Si adik kecil mikir kalau kakaknya diam-diam lagi nonton sesuatu yang nggak pantas. Tapi ayah mereka ngerasa itu wajar aja buat anak cowok seusia Yoshi. Mereka kemudian mendengar pengumuman tentang bencana level 3. Yoshi tiba-tiba jadi khawatir dan langsung sembunyi di bawah meja. Tapi adiknya dan ayahnya santai-santai aja, soalnya bencana level 3 nggak terlalu parah. Sementara itu, di luar rumah, beberapa cewek lagi bertarung habis-habisan lawan monster. Seorang cewek berbaju hitam baru aja terluka, tapi langsung ada cewek berbaju pink yang datang buat nyembuhin dia. Di saat yang sama, monsternya udah ada di belakang mereka. Jadi cewek lain yang bawa pedang buru-buru maju buat kasih serangan mematikan. Monsternya akhirnya berubah lagi jadi manusia dan anjing. Bencana itu pun berhasil diatasi. Balik lagi ke keluarga Yoshi, ayahnya udah balik ke kamar dan Shiori ngajak kakaknya buat beli hadiah ulang tahun buat ayah mereka. Pas mereka keluar rumah, tiba-tiba Yoshi berdandan dan nyamar. Kayaknya dia punya masa lalu yang dia nggak mau orang lain tahu. Yoshi lalu melihat ada sebuah organisasi yang maksa seorang cewek bernama Yukari buat ikut sama mereka. Walaupun Yukari coba nolak, aturan memaksa dia buat nurut. Yukari kemudian bertemu dengan seseorang yang merupakan kepala biro. Dia kasih tahu Yukari kalau dia itu individu spesial, satu dari sejuta. Di sini kita juga ketemu lagi dengan 3 cewek yang tadi pagi bertarung melawan monster. Menurut kepala biro, kemampuan individu seperti Yukari biasanya muncul pas masa puber dan hilang saat mereka dewasa. Kepala biro juga udah hampir sampai di tahap itu. Dia lalu ngenalin Yukari ke dewa perjanjiannya yang bernama Nemesis. Intinya, orang-orang yang udah bangkit kekuatannya punya misi dan kewajiban buat bertarung melindungi perdamaian di daerah ini. Tiba-tiba ada laporan soal bencana yang terdeteksi di dekat situ. Levelnya 7, jadi lumayan bahaya nih. Saat itu, Yoshi dan adiknya lagi belanja buat hadiah ulang tahun ayah mereka, ketika tiba-tiba ada monster muncul di tengah pusat perbelanjaan. Menurut orang-orang di situ, kita tahu kalau monster itu bisa mencemari area sekitarnya, dan siapapun yang menyentuh area yang terkontaminasi bakal mati. Yoshi lalu melihat ada seorang anak kecil yang ketinggalan, jadi dia bilang ke adiknya buat bantu bocah itu keluar. Yoshi sendiri memilih tetap tinggal buat mengalihkan perhatian monster. Dia manjat ke kursi dan lari ke arah yang berlawanan supaya monster itu fokus ke dia. Untungnya ada seorang cewek yang datang membantu dan mereka lari ke tempat yang lebih tinggi biar aman dari bahaya. Sementara itu, para cewek yang lain udah sampai buat ngurusin monster tersebut, tapi tiba-tiba monster itu mengecil dan kabur. Para cewek itu nggak bisa mengejar monster yang kabur, jadi mereka cuma bisa melapor ke Biro Keamanan untuk menutup gerbang. Setelah gerbang ditutup, orang-orang bisa kembali beraktivitas dengan aman. Shiori sekarang udah ketemu lagi dengan ayahnya, tapi mereka belum juga menemukan Yoshi. Sementara itu, Yoshi udah pergi menemui cewek yang tadi membantu dia. Yoshi sadar kalau cewek itu bukan dari dunia ini, dan entah gimana dia tahu tentang identitas serta latar belakang Yoshi yang sebenarnya. Cewek itu memperkenalkan dirinya sebagai Athena, dan dia tahu kalau Yoshi juga pengguna kekuatan sama seperti para cewek di Biro Keamanan. Athena ingin jadi dewa perjanjiannya, dan dia juga sudah menemukan kartu yang berisi kekuatan Yoshi yang hilang. Shiori dan ayah mereka akhirnya datang, dan pas Shiori dengar kalau Yoshi bisa bertarung lagi, dia langsung protes. Adik kecil itu nggak mau kakaknya kembali melakukan pekerjaan berbahaya, dan dia bilang, "Kak, tolong jangan bertarung lagi, aku nggak mau kehilangan kamu," dan lanjut hidup sebagai warga biasa. Tapi Yoshi ingin mendapatkan kembali kekuatannya demi melindungi keluarganya, karena dia tahu kalau Biro Keamanan saat ini nggak akan cukup kuat melawan bencana level tinggi yang akan datang. Tiba-tiba, monster yang tadi muncul lagi. Yoshi langsung mengambil kartu dari Athena dan pergi untuk bertarung.
Ayah mereka memberi nasihat kepada Shiori agar membiarkan waktu Yoshi terus berjalan. Maksudnya biar Yoshi mengambil jalannya sendiri. Kemudian Yoshi masuk ke mobil bersama Athena dan bertanya kenapa Athena memilih dia. Cewek itu lalu mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu di Hong Kong, Yoshi mengorbankan kekuatannya untuk menyelamatkan semua orang dalam sebuah bencana besar. Aksinya itu membuat Athena tersentuh, dan dia memutuskan untuk melindungi dunia ini bersama Yoshi. Mereka akhirnya membentuk perjanjian dan saling mentransfer seluruh kekuatan mereka satu sama lain. Mereka menyegel perjanjian itu dengan sebuah ciuman. Sekarang, kelompok cewek-cewek yang lain sedang berjuang keras. Saat monster itu terus menembakkan serangan, ia baru saja menghancurkan mobil yang digunakan Yoshi dan para cewek untuk berlindung. Yoshi langsung keluar dengan membawa perisai untuk menahan serangan itu. Dia lalu bilang ke yang lain untuk bersiap menyerang. Begitu monster itu berhenti menembak, Yoshi merunduk supaya cewek yang membawa pedang bisa melompat dan melancarkan serangan penutup untuk mengalahkan monster itu. Semua orang bingung siapa sebenarnya Yoshi, tapi jelas kalau dia punya pengalaman bertarung. Setelah pertempuran, Yoshi berubah kembali ke wujud normal dan semua orang kaget mengetahui kalau Yoshi adalah orang yang membuat perjanjian dengan Athena. Setelah pulang ke rumah, Shiori tetap tidak terima kalau Yoshi kembali ke Biro Keamanan untuk bertarung lagi. Tapi Yoshi mendekati adiknya untuk menenangkan dan dia berjanji nggak akan melakukan hal bodoh seperti 2 tahun yang lalu. Dengan lembut, Yoshi berhasil meyakinkan adiknya dan akhirnya mendapatkan restunya. Yoshi kemudian dibawa ke Biro Keamanan dan kepala biro memberitahu para cewek bahwa Yoshi dulunya adalah pengguna kekuatan. Tapi dia pensiun setelah melakukan teknik terlarang. Saat Yoshi masuk ke dalam, dia bilang ingin menunda perkenalan karena dia lebih memilih tidur dulu. Tapi begitu dia masuk ke kamarnya, dia melihat Athena di dalam dan langsung lari keluar kaget. Kepala biro lalu memberitahu Yoshi bahwa dia akan tinggal bersama Athena untuk memperkuat perjanjian di antara mereka. Keesokan paginya, Yoshi bangun dan Athena tahu kalau Yoshi baru saja bermimpi tentang dirinya, karena Athena juga mimpiin Yoshi. Setelah itu, mereka bertemu dengan kepala biro keamanan, Jarno. Jarno sudah tahu reputasi Yoshi, tapi di sini Yoshi harus memulai dari awal sebagai anggota baru. Dalam 2 hari akan ada tes kekuatan. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Olga muncul dan memberitahu bahwa kekuatannya bisa mendeteksi kalau Yoshi adalah pengguna kekuatan. Yoshi akan menghadapi kesialan dalam tes yang akan datang. Jarno bilang kepadanya untuk mengabaikan Olga. 2 hari kemudian, tes kekuatan berlangsung dan semua orang harus ikut serta. Yoshi masih penasaran dengan Olga, tapi kepala biro menyuruhnya untuk tetap mengabaikannya. Nemesis kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh semua peserta. Pertanyaan pertama tentang asal-usul para monster. Ternyata mereka berasal dari sebuah planet bernama Heaven. Banyak tahun setelah perang di planet itu, para iblis membuka gerbang untuk menyerang dunia ini. Dari pertanyaan selanjutnya, kita tahu bahwa dunia ini hanya punya 5 cabang biro keamanan. Setelah 1 hari penuh mengikuti tes, semua orang sudah selesai. Yoshi dan ketua kelas menjadi 2 orang yang berhasil meraih skor maksimal. Sedangkan teman berambut pirang mendapatkan nilai terendah, jadi dia harus memasak sebagai hukumannya. Apa yang dia sajikan buat semua orang adalah makanan, sebuah hamburger besar. Nggak terlalu buruk, tapi saus celupnya rasanya aneh. Yoshi jadi yang pertama nyobain dan kasih contoh buat yang lain. Dia mikir ini mungkin kesialan yang dibilang Olga. Tiba-tiba, adiknya nelpon dan bilang ada situasi di rumah. Ternyata ayah mereka bawa seorang wanita pulang. Setelah nelpon, para cewek datang nanya tentang itu. Mereka semua mau coba jadi pacar Yoshi, tapi ketua kelas bilang kalau Yoshi udah bikin perjanjian dengan Athena, itu artinya Athena akan ikut Yoshi seumur hidup. Yoshi bingung kenapa ketua kelas terlihat cukup kesal sama dia. Yukari bilang kalau ketua kelas marah karena Yoshi melewatkan bagian perkenalan hari itu. Jadi Yoshi langsung keluar untuk minta maaf dan pengen kenal semua orang. Teman berambut pirang itu namanya Chloe, dan dewa perjanjiannya adalah Valkyrie. Cewek berambut hitam itu namanya Mana, dan dewa perjanjiannya adalah Artemis. Ketua kelasnya adalah Tamaki, dan dewa perjanjiannya bernama Venus. Tamaki nanya tentang total waktu transformasi Yoshi, sementara dia sendiri udah lebih dari 200 jam. Dia dianggap yang paling awal bangkit kekuatannya di grup ini. Tapi waktu total transformasi Yoshi 10 kali lipat dari Tamaki, yaitu 2000 jam.
Athena menjelaskan bahwa Yoshi punya waktu pemulihan kekuatan yang super cepat. Dia cuma butuh 5 menit istirahat buat bisa transformasi lagi dan bertarung. Yoshi lalu nanya tentang Olga, tapi nggak ada yang mau jawab. Jadi Yoshi harus nelpon teman-temannya yang lama di cabang Hong Kong. Dia nelpon buat ngecek kabar dan juga nanya tentang Olga, karena orang-orang di sini kelihatannya nyoba menyembunyikan sesuatu darinya. Sementara itu, Olga tiba-tiba datang ke penjara untuk menemui monster yang baru saja ditangkap oleh grup Yoshi. Keesokan harinya, seluruh grup ikut dalam sesi latihan tempur. Staf di ruang kontrol menganalisis data monster dan bikin tes buat pengguna kekuatan supaya bisa memilih metode serangan yang paling efektif. Olga juga datang buat nonton. Di dalam mana ada di sudut buat sniping. Chloe tetap maju untuk menyerang monster, dan kalau ada bahaya, Yoshi langsung lari dengan perisainya buat dukung. Tamaki masih bertugas menyembuhkan yang terluka. Yukari hanya bisa mengamati dari luar karena dia belum punya dewa perjanjian, jadi dia nggak bisa ikut bertarung. Yukari nanya tentang konsep tempur dan diberitahu bahwa dewa perjanjian dan pengguna kekuatan punya energi yang disebut logika. Saat transformasi, pengguna kekuatan meminjam logika dari dewa perjanjian mereka untuk meningkatkan kekuatan dan bertarung. Namun ada syarat lain di mana pengguna kekuatan atau manusia bisa dirasuki oleh monster. Yukari penasaran tentang apa yang Yoshi lakukan 2 tahun lalu, tapi Kepala Biro nggak mau mengungkapkan karena itu dilarang. Namun, Olga dengan santainya memberitahu bahwa kondisi yang Yoshi gunakan hari itu melibatkan penggunaan semua logika di dalam dirinya. Ini dilarang karena bisa membuat seseorang kehilangan sebagian dari kepribadiannya, dan hanya bisa digunakan dengan izin Kepala Biro. Kembali ke sesi latihan, Chloe hampir siap untuk menyerang habis-habisan, tapi Yoshi menyarankan agar kali ini biarkan Mana yang menangani. Jadi, Mana melompat ke meja, melompat dari atas, mendarat di kepala monster itu dan menembakkan beberapa peluru penyelesaian. Di luar, Yoshi sekali lagi bertanya mengapa Olga tidak berlatih. Dia mengklaim sudah melewati semuanya, jadi dia gak perlu berlatih. Tiba-tiba ada peringatan bencana lagi, tapi cuma level 1, jadi Yoshi dipanggil untuk pergi karena kemampuannya pulih dengan cepat. Namun, dia ingin melihat Olga beraksi. Kepala Biro tetap memintanya untuk pergi, dan Nemesis memberitahu bahwa Olga adalah pengguna kekuatan, tapi juga bukan sepenuhnya. Yoshi yang belum sepenuhnya paham bertanya pada Athena dalam perjalanan, tapi dia tetap merahasiakannya dan ingin Yoshi fokus pada pekerjaan dulu. Dia kemudian tiba di sebuah taman kanak-kanak, di mana monster kali ini hanya merasuki seorang anak untuk membuat onar. Dia dengan mudah menggagalkan semua trik monster itu. Yoshi langsung merasakan suasana berbeda di markas. Dia pergi mencari tahu apa yang terjadi. Saat dia keluar, dia mendapati Tamaki yang kelihatannya masih marah. Yoshi mencoba menghiburnya dan bilang bahwa dia nggak perlu merasa terancam, tapi Tamaki tetap merasa itu nggak adil. Di tengah obrolan mereka, Olga muncul lagi dan terlihat penuh percaya diri. Dia dengan santai bilang bahwa dia akan membuktikan bahwa dia bisa jadi pemimpin yang lebih baik. Yoshi hanya menggelengkan kepala dan bertekad untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang baik juga, bahkan tanpa mengandalkan monster. Sementara itu, Athena menghampiri Yoshi dan memberitahu bahwa dia percaya dengan kemampuan Yoshi dan yakin dia bisa membawa tim ini menuju kemenangan. Yoshi pun merasa semangat dan siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Athena memperhatikan kalau Yoshi tampak bingung dengan situasi Tamaki. Di sisi lain, Tamaki lagi nulis surat untuk kakaknya, merasa kecewa karena kehilangan gelar pemimpin tim. Saat seluruh grup sarapan bareng, Tamaki tiba-tiba nggak makan sama sekali dan langsung pergi. Bikin Yukari mengira masakannya nggak cocok sama selera Tamaki. Tapi Venus menenangkan Yukari, bilang bahwa Tamaki kadang memang bersikap seperti itu. Olga bilang ke Yoshi, kalau dia mau lebih paham tentang situasi Tamaki, sebaiknya tanya ke ketua biro. Yoshi pun pergi ke ruangan berantakan Nemesis dan ketua biro, dan di sana dia belajar tentang masa lalu Tamaki. Ternyata, Tamaki dulu ingin jadi dokter buat merawat orang-orang yang terkena penyakit akibat area yang terkontaminasi monster. Tapi setelah kekuatannya bangkit, dia jadi pengguna kekuatan. Tamaki nggak pernah mengeluh tentang apapun dan selalu kerja dengan baik, jadi dia terpilih jadi pemimpin tim. Dalam hal menghargai nyawa, Tamaki mirip dengan Yoshi, cuma Tamaki agak terlalu memperhatikan penampilan. Tiba-tiba alarm berbunyi, dan kali ini ada 2 monster level 4 yang muncul. Tim pun langsung bergegas ke lokasi bencana. Mereka membagi diri menjadi 2 tim. 2 cewek yang spesialis serangan bergabung sebagai 1 tim,
sementara Tamaki dan Yoshi jadi tim yang lain. Menurut Ketua Biro, kedua monster ini udah berhasil kabur beberapa kali sebelumnya. Jadi, tugas dua cewek spesialis serangan adalah cepat-cepat menghabisi target mereka. Sementara tim Yoshi bertugas untuk mengulur waktu sampai tim yang lain selesai dan bisa menangani monster yang tersisa. Chloe langsung ngeluarin jurus terkuatnya dari awal. Yoshi berdiri di depan Tamaki buat melindungi diri dia dari serangan lawan. Mana menggunakan teknik tidak terlihat dan bersembunyi. Chloe terus menyerang langsung dari depan. Monster itu pikirnya udah unggul, maju dengan percaya diri dan menunjukkan kelemahan, langsung dapat serangan penuh mana dari belakang. Rencana menggunakan Chloe sebagai umpan berhasil. Di sisi lain, monster itu mulai menyerap kekuatan dan pelan-pelan jadi lebih kuat, memaksa Yoshi dan Tamaki buat beralih ke pertahanan. Ketua Biro memerintahkan Tamaki buat langsung menghabisi monster itu. Dia ragu-ragu, jadi Yoshi harus maju dan gunakan perisainya untuk menyerang monster. Monster itu pun melarikan diri, meninggalkan orang yang terkontaminasi untuk kabur. Setelah kembali, Tamaki dimarahi karena tidak mematuhi perintah. Di dalam ruangan, Yoshi merasa tidak puas karena Tamaki sangat menghargai kehidupan, jadi dia sulit untuk menerima kenyataan mengambil nyawa orang lain. Athena memperhatikan bahwa Yoshi memang punya rasa belas kasih, dan dia suka hal itu tentang dirinya. Tiba-tiba monster itu muncul lagi. Karena belum ada yang pulih, Ketua Biro memutuskan untuk turun langsung ke medan perang bersama Yoshi kali ini. Mereka sampai dan mencegah monster perempuan itu menyerap lebih banyak energi dari sekitarnya. Ketua Biro mengeluarkan banyak bom untuk mengelilingi monster itu. Dia meminta Yoshi untuk melindungi warga sipil di sekitar. Yoshi mengangkat perisainya untuk melindungi mereka saat Ketua Biro meledakkan bom-bom itu. Dia berpikir ini adalah jurus terkuat dari Ketua Biro. Tapi ini hanya serangan dasar saja. Sementara itu, Tamaki duduk dengan lesu di sudut, bikin Venus kesal. Venus terpaksa berdiri dan meminta Tamaki untuk berhenti berpikir terlalu jauh dan ikut bersamanya. Mereka berdua lalu tiba di lokasi untuk bertarung. Tamaki melihat banyak orang yang terkena penyakit yang disebarkan oleh monster dan ingin mengobati mereka. Tapi Venus ingin dia fokus pada hal yang paling penting dulu. Dia kemudian berlari dan melihat Ketua Biro sudah mengalahkan monster itu dengan parah. Monster yang kini terjepit itu meninggalkan tubuh inangnya dan berusaha merasuki orang-orang di belakang Tamaki. Tapi Tamaki menggunakan cambuknya untuk menghentikannya. Ketua Biro sekali lagi meminta Tamaki untuk membunuh monster itu. Yoshi menolak, bilang bahwa kekerasan bukan selalu solusi. Tapi Venus menjelaskan pada Tamaki bahwa dia nggak perlu mencintai setiap makhluk di dunia ini. Dia harus bersikap tegas pada makhluk-makhluk yang bisa menyebabkan malapetaka. Nasib buruk bagi banyak orang. Sekarang, dengan memahami idealnya dengan jelas, Tamaki mengayunkan cambuknya dan mengalahkan monster itu. Ketua Biro berpikir tindakan ini kejam untuk Yoshi. Tapi setiap orang punya sudut pandang masing-masing, jadi dia nggak memaksanya untuk menerima perilaku itu. Keesokan paginya, Tamaki datang ke meja makan dan minta maaf kepada semua orang atas perilakunya yang aneh selama beberapa hari terakhir. Semua orang pun memaafkannya. Tamaki lalu juga datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Yoshi karena dia berani menghentikannya dari membunuh monster itu. Dia memutuskan mulai sekarang untuk mempercayai Yoshi. Yoshi kemudian berdiri untuk mengucapkan beberapa kata yang membuat Chloe menggoda dia karena berusaha terlihat seperti pemimpin tim yang model. Hari itu, sebuah peringatan bencana dikeluarkan dengan level 9.8 yang tertinggi sepanjang sejarah. Tapi bencana itu hanya muncul sejenak dan kemudian menghilang. Tiba-tiba, Athena berlari pergi dan bertemu seseorang bernama Lucifer. Dia adalah dewa iblis dan orang yang menciptakan bencana 9.8 yang baru-baru ini terjadi. Dia memberitahu Athena bahwa mulai sekarang dia akan datang ke dunia manusia untuk tinggal karena tempat ini tampak menarik. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Biro Keamanan hanya memiliki Tamaki di lapangan, dia pernah menyelamatkan Chloe dari bencana dan mengalami luka serius. Chloe kemudian memutuskan untuk menjadi individu berdaya agar bisa ikut bertarung. Dan sekarang, di masa sekarang, Chloe masih rajin berlari setiap pagi. Dia menggunakan tiang lampu merah ini sebagai penanda dan berlari lurus ke tiang lampu berikutnya. Ini adalah rekor yang selalu dia usahakan. Dia selalu berusaha melampaui setiap catatan yang dia buat saat berlari. Setelah itu, dia pergi ke tempat Kepala Biro. Kepala Biro dan tim investigasi sedang memeriksa lokasi di mana bencana level 9.8 muncul semalam, tetapi hampir tidak ada petunjuk karena bencana itu tidak berlangsung lama.
Chloe kemudian kembali ke kelompok untuk sarapan. Sarapan hari ini dimasak oleh Athena, dan dia hanya berhasil membuat sandwich ikan kering. Semua orang makan hanya untuk sekadar mengisi perut, dan Tamaki mengingatkan Chloe untuk tidak lagi pergi ke area investigasi agar tidak dimarahi oleh tim investigasi. Kelompok itu kemudian bertanya pada Venus siapa yang dia kira bisa menyebabkan bencana baru-baru ini. Dia menyebutkan beberapa dewa iblis, tetapi langsung dihentikan oleh Athena ketika dia mulai menyebut nama Lucifer. Chloe kemudian pergi ke ruang media untuk meminjam komputer sebentar. Dia lalu meninjau rekaman kamera dari bencana semalam dan menemukan seorang gadis di lokasi kejadian. Dia tahu bahwa gadis ini telah bergabung dengan penyebab bencana 98, jadi dia melacak lokasinya untuk mencarinya. Saat Chloe sedang bersepeda menuju lokasi gadis itu, kepala biro dan kelompok Yoshi juga menyadari bahwa Chloe bertindak sendiri lagi, tetapi mereka membiarkannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Tiba-tiba, ada pemberitahuan bencana level 4 di dekatnya, jadi Chloe bergegas pergi lebih dulu. Kelompok Yoshi cepat-cepat mengikuti setelahnya, tetapi tidak lama kemudian ada laporan tentang bencana baru di tempat lain. Jadi Yoshi ingin Chloe berkumpul kembali dengannya di lokasi baru. Namun, Chloe memutuskan untuk menangani bencana pertama sendiri, karena dia merasa bisa mengatasi situasi itu. Valkyrie akhirnya memisahkan diri dari kelompok untuk bergabung dengan Chloe. Keduanya segera bertemu dan bertransformasi untuk melawan bola-bola yang mungkin diciptakan oleh monster. Di sisi Yoshi, mereka juga menemui bola-bola ini dalam perjalanan, jadi mana maju untuk menembak beberapa dari mereka. Yoshi juga bekerja sama dengan Athena untuk majuin bertarung. Sementara itu, Chloe dengan cepat menangani bola-bola itu, tetapi kemudian menyadari bahwa di dalamnya terdapat nisan. Di sisi lain, Mana tidak bisa mendukung Yoshi tepat waktu, jadi dia terkena mobil yang dilemparkan oleh bola-bola itu. Setelah mereka kembali, Chloe dimarahi oleh Tamaki karena bertindak sendiri lagi, tetapi dia merasa harus menangani bencana secepat mungkin. Meskipun cedera Yoshi tidak disengaja, Chloe merasa tidak bisa melihat musuh di depannya dan tidak bertarung. Namun, Yoshi saat ini baik-baik saja dan akan segera bangun. Jonar percaya bahwa Yoshi adalah kekuatan tempur yang harus mereka lindungi dengan segala cara. Chloe masih belum mengerti mengapa Tamaki terus mengomel, padahal dia hanya melakukan apa yang dia anggap benar. Begitu Yoshi bangun, Tamaki datang untuk meminta maaf atas tindakan Chloe yang dianggapnya sembarangan. Yoshi masih cukup sakit setelah pertarungan, tetapi dia tidak menyalahkan siapapun dan tidak ingin memperbesar masalah ini, jadi Tamaki tidak perlu meminta maaf. Tiba-tiba alarm monster berbunyi lagi, memperkirakan sekitar 70 makhluk muncul. Olga kini sangat bersemangat untuk bertransformasi bersama monster, tetapi monster itu tidak mau. Kepala biro belum mengizinkan siapapun untuk bertindak sampai mereka memulihkan energi mereka. Jadi hanya Yoshi yang bisa terjun ke dalam pertempuran. Dia kemudian tiba di lokasi dan menemui puluhan bola itu. Meski lemah, jumlah mereka bisa menutupi kualitas. Artemis hanya bisa berdoa agar Yoshi dan Athena kembali dengan selamat. Setelah itu, keduanya bertransformasi dan mulai memasuki medan perang. Tamaki dan Chloe masih menunggu energi mereka terisi kembali, tapi itu akan memakan waktu lebih dari 20 menit. Jadi, Venus meminta supir untuk berangkat perlahan. Kedua dewi itu kemudian ingin mereka berdua saling berdamai atau setidaknya mengungkapkan semua ketidakpuasan satu sama lain. Tamaki bertanya mengapa Chloe selalu menyelinap ke area penyelidikan tanpa izin. Chloe sepertinya tidak menyadari bahwa tim penyelidikan selalu menyebutnya sebagai pemberang yang merepotkan. Supir kemudian mengubah rute untuk memberi kedua gadis itu lebih banyak waktu untuk berdebat satu sama lain. Tamaki percaya bahwa tindakan Chloe yang selalu sendiri-sendiri seringkali menyebabkan masalah bagi rekan-rekannya, dengan Yoshi menjadi contoh terbaru. Timpangnya dan bagaimana dia berjuang untuk menemukan tempatnya. Tamaki merasa terhubung dengan Chloe yang selalu ingin menjadi kuat meski harus menghadapi banyak tantangan sendirian. Sementara itu, Yoshi yang sudah kehabisan energi terpaksa kembali ke bentuk aslinya. Tamaki datang untuk mendukung mereka berdua dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia juga akan berusaha melindungi teman-temannya. Chloe kemudian memperbesar pedangnya dan mengayunkannya untuk membersihkan bola-bola itu. Tapi mereka tidak tahu di mana makhluk utama berada karena semua ini tampaknya hanya boneka. Makhluk asli akhirnya muncul dari dalam boneka-boneka itu dan berhasil terlihat dan ditangkap oleh Tamaki.
Melihat kembali ke masa lalu, Tamaki teringat ketika Chloe pertama kali bergabung dan bagaimana dia berjuang untuk menemukan tempatnya. Ini mengingatkan Tamaki betapa pentingnya dukungan dalam tim dan bagaimana mereka bisa saling menguatkan, dan bagaimana mereka berjuang bersama. Jadi Tamaki menggunakan tali miliknya untuk membuat jalan bagi Chloe agar bisa menyerang dan mengalahkan monster itu. Malam itu, saat mereka kembali, Chloe dan Tamaki berdamai. Athena juga meminta maaf kepada Yoshi karena transformasi yang buruk hari itu. Melihat semua orang khawatir tentangnya, dia memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dia telah bertemu Lucifer, orang yang membawa bencana 9/8. Beberapa hari kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Artemis dan Mana menghilang. Kedua teman tidak terlalu khawatir dan mengungkapkan bahwa ketika Mana masih kecil, dia kehilangan orang tuanya, atau lebih tepatnya ditinggalkan. Meskipun dia dibawa ke panti asuhan, Mana tidak bisa bergaul dengan siapapun. Dia selalu kembali ke tempat di mana dia ditinggalkan dan meninggalkan surat-surat di sana, berharap suatu hari orang tuanya akan kembali mencarinya. Jadi sesekali di malam hari, Mana masih suka keluar. Kepala biro tahu soal ini, tapi dia tidak peduli. Sampai sekarang belum ada yang pernah melihat Mana tersenyum. Yoshi juga mencoba minta bantuan ayahnya tentang cara bikin cewek senang, tapi ayahnya cuma nyaranin, coba deh dengan makanan. Nah, Yoshi ngikutin saran itu secara harfiah dan malah masak makanan yang gak pas buat situasinya yang bikin semuanya jadi berantakan. Lebih parah lagi, Tamaki salah paham dan mengira dia punya niat buruk. Jadi Yoshi langsung ngejar Mana buat ngomong langsung, bukan dengan cara-cara konyol itu. Dia minta maaf karena cuma pengen jadi teman, tapi Mana gak peduli dan terus berlari. Dia bilang dia cukup bahagia bisa punya kekuatan lagi setelah kejadian 2 tahun lalu. Mana ingin tahu seperti apa rasanya mengalami wabah. Dia bilang saat itu dia benar-benar putus asa, jadi dia terpaksa menggunakan cara itu. Itu menghilangkan kepribadiannya yang sebelumnya, tapi untungnya emosinya tetap ada. Jadi sekarang dia tidak berpikir untuk menggunakan cara itu lagi. Tiba-tiba alarm berbunyi lagi, dan kali ini ada monster terbang dengan level 65. Grup segera berangkat dan bertransformasi, lalu masuk ke tempat di mana monster itu bersembunyi. Mereka merencanakan untuk menyerang dengan cepat sebelum monster itu bangun dan terbang pergi. Tetapi ketika mereka mencoba mendekat, Chloe dan Tamaki terjebak, dan energi mereka cepat terkurangi, memaksa kepala biro untuk meminta mereka mundur. Hanya Yoshi dan Mana yang tersisa di dalam. Harapan ditempatkan pada Mana yang jadi penembak. Yoshi harus bertugas melindungi Mana supaya dia bisa menembak. Mana mulai bersembunyi dan mencari sudut yang pas buat menembak. Tapi walaupun sudah ditembak, itu nggak ada efeknya karena monster itu super kuat. Semua orang merasa Mana cuma menggaruk monster itu, dan dengan indera reptilnya, monster itu cepat banget menemukan Mana meskipun dia sembunyi. Sekelompok ular meluncur dan menangkap Mana, memaksa Yoshi untuk cepat-cepat mengeluarkannya. Seluruh grup harus mundur sementara Mana dibawa kembali untuk diobati. Monster itu tetap di posisinya yang sebelumnya. Setelah itu, Mana dan Yoshi sama-sama ingin sendiri, jadi Athena pergi keluar untuk melihat langit malam. Dia menyadari bahwa di kejauhan, lampu-lampu listrik perlahan-lahan padam, dan sebentar lagi seluruh markas juga sama. Dampak dari area terkontaminasi monster itu sudah menyebar ke stasiun listrik, bikin seluruh kota kacau balau. Lampu lalu lintas mati dan rumah sakit terus-terusan minta bantuan. Waktu yang mereka punya tinggal sampai besok pagi. Janner sendiri harus datang ke sini dan memanggil bantuan dari mana-mana. Olga memprediksi bahwa jika mereka tidak bisa mendekati ular itu, peluang mereka untuk menang hampir nol. Melihat situasi di rumah sakit, Mana langsung pergi bersama Artemis ke lokasi kejadian. Dia sudah minta izin dari atasannya untuk menggunakan kekuatan burst karena dia cuma ingin memulai dari awal. Yoshi nggak terima dengan ini dan juga langsung berlari pergi. Janner menyerahkan keputusan kepada kepala biro, bilang dia akan bertanggung jawab penuh kalau dia mengizinkan Mana menggunakan burst, meskipun semua orang mencoba mencegahnya. Tapi Yoshi menghentikannya karena dia siap bertindak sebagai perisai, maju ke depan supaya Mana bisa mendekati monster itu dan mengalahkannya. Dia tahu Mana sedih tentang masa lalu, tapi dia ingin Mana ingat bahwa saat ini dia punya teman-teman dekat yang tidak ingin dia menghilang. Mana setuju untuk mendengarkan rencana Yoshi dan mengikuti strateginya. Mereka berdua maju ke area terkontaminasi, Sepalt dan Yoshi sepenuhnya melindungi Mana sampai mereka berada dalam jangkauan. Begitu mereka sudah dekat, Yoshi melempar Mana ke arah monster.
Monster itu berusaha melawan dan membuat mana terjatuh, tapi Yoshi berhasil menangkapnya dan mereka mencoba lagi bersama-sama. Kali ini mereka berhasil mengalahkannya. Mana dibawa kembali ke rumah sakit dan Chloe melihat senyum Mana untuk pertama kalinya, tapi dia tetap berusaha untuk membantu sebaik mungkin. Meskipun dia belum punya perjanjian ilahi, Yukari selalu berusaha keras di belakang layar. Setiap pagi, dia menyiapkan air untuk Chloe yang kembali berlari, dan bahkan merawat karakter-karakter kecil yang mungkin tidak terlalu penting. Karena semangatnya dalam membantu, dia selalu diberikan banyak barang untuk dibawa pulang. Yukari mengeluarkan camilan yang baru dia bawa pulang untuk dicoba semua orang, dan bahkan membuat minuman untuk para dewi. Artemis sekarang terlihat lebih ceria karena Mana menjadi lebih aktif dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Artemis merasa Yukari cukup berbakat dalam memahami perasaan orang lain. Kemudian, Yukari dan Olga dipanggil ke ruang pelatihan untuk mencoba menggabungkan kekuatan dengan Athena. Meskipun Yukari merasa tidak cocok, dia tetap berusaha yang terbaik. Sementara Olga ditolak secara langsung sebelum sempat mencoba. Yukari pun bertanya tentang beberapa metode untuk menggabungkan kekuatan, tetapi setiap pasangan memiliki cara yang berbeda. Jadi Kepala Biro berharap Yukari segera menemukan metodenya sendiri. Setelah itu, Yukari kembali ke asrama untuk menyiapkan makanan dan berpikir tentang apa metodenya sendiri, tetapi dia masih tidak punya ide di kepalanya. Di saat yang sama, ular dari sebelumnya tiba-tiba mengeluh kedinginan, jadi karakter kecil itu membawakan minuman karena pemanasnya belum diperbaiki. Saat dia tiba, dia terkejut melihat ular itu diam saja, jadi dia berlari masuk untuk memeriksa. Tapi ternyata itu adalah jebakan dan seluruh area langsung terkontaminasi. Ular itu datang ke tempat Yukari, tetapi tidak menyakitinya atau lebih tepatnya belum saat ini. Karena Yukari sudah memberinya makanan, jadi itu tidak menjadi masalah. Pengen tahu lebih banyak, si ular tahu kalau Yukari jago masak dan penasaran apakah Yukari juga nyembah dewa-dewa kayak dia. Sementara itu, Kepala Biro dan yang lainnya udah ngerencanain buat ngeledakin lantai di bawah ular itu supaya jatuh ke sel penjara lain. 3 cewek lagi ada di rumah sakit ngunjungin Mana, jadi cuma Yoshi yang bertanggung jawab buat nyelamatin Yukari, sementara Olga bakal nyusup buat kasih instruksi ke Yukari. Olga nemuin Yukari dan langsung kasih instruksi supaya Yukari beli waktu. Yukari masih sibuk nyari jawaban buat memuaskan rasa penasaran si ular. Dia akhirnya setuju buat nyembah si ular, tapi si ular udah lama nyadar kalau Olga berdiri di belakang, jadi dia langsung berbalik dan ngeluarin Olga dari situ. Pas ular itu mau nelen Yukari, lantai tiba-tiba meledak, dan Yoshi langsung datang buat nangkep Yukari. Kepala Biro kali ini langsung terjun ke lapangan. Dia hampir mengirim ular itu ke surga untuk bertemu dewa-dewa ketika Yukari memutuskan untuk berdiri dan melindunginya. Saat bom hampir meledak, Yoshi melemparkan perisainya tepat waktu, tetapi sebuah batu masih jatuh, dan ular itu melindungi Yukari sebagai balasannya. Ketika ular itu bertanya mengapa, Yukari berpikir bahwa dia menyadari ular itu tidak jahat karena sempat memujinya. Ular itu tidak mengerti mengapa dia mau mengambil risiko untuk hal sekecil itu. Ular itu menemukan Yukari menarik, jadi ia kembali ke wujud aslinya dan berpikir bahwa Lucifer benar tentang manusia. Saat Yukari dibawa ke rumah sakit, ular itu memutuskan untuk menerima Yukari sebagai kontraktornya. Mereka kemudian mengumpulkan semua orang untuk menyaksikan transformasi antara Yukari dan ular itu. Keduanya kemudian benar-benar bisa bergabung, dan ketiga gadis itu tidak mengerti apa yang telah terjadi. Kepala Biro tidak yakin apakah mereka bisa mempercayai ular itu, tetapi Yoshi menyadari bahwa keduanya akan sangat cocok, jadi tidak masalah membiarkannya seperti itu. Keduanya kemudian terbang bebas di langit, dan Yukari memutuskan untuk memberi nama ular itu Quetzi. Beberapa hari kemudian, Yoshi memberitahu adiknya bahwa besok adalah hari libur karena unit lain akan mengambil alih shift. Dia memutuskan untuk pulang dan mengajak Athena. Keesokan harinya, begitu dia tiba, dia bertemu dengan adiknya. Gadis kecil itu menyuruhnya masuk karena semua orang sudah menunggu. Dia tidak terlalu mengerti. Tetapi ketika dia masuk, semua orang sudah hadir dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yoshi. Tapi hari ini bukanlah ulang tahunnya. Jadi dia tahu adiknya telah berbohong untuk mengumpulkan semua orang di sini untuk bermain. Chloe juga merasa aneh karena tidak mungkin kebetulan hari libur itu jatuh pada ulang tahun Yoshi. Namun semua orang mengabaikannya karena mereka semua ingin datang dan bermain seharian.
Dia penasaran di mana ayahnya, dan kedua saudara itu menduga bahwa ayah mereka pergi mencari wanita lagi. Ternyata benar karena ayah mereka membawa seseorang pulang. Ketika Yoshi turun untuk melihat, dia terkejut menemukan kepala biro dan musuh bebuyutannya. Keduanya juga telah dipermainkan oleh ayahnya yang meyakinkan mereka bahwa itu adalah ulang tahun Yoshi. Jadi mereka datang untuk bergabung merayakan. Shuri kemudian pergi untuk membuat makanan dan Tamaki menawarkan untuk membantu. Para gadis lalu pergi menyiapkan makanan. Chloe diberi tugas untuk mendekorasi. Sementara itu, Valkyrie tidak mengerti mengapa Chloe begitu tertarik untuk membuat makanan. Chloe menariknya untuk ikut tugas dekorasi, meskipun dia jelek banget menggambar. Malamnya, semua orang sudah selesai dengan tugas mereka. Yoshi juga pengen ayahnya melakukan sesuatu untuk membantu, tapi ayahnya alasan kalau dia lagi ngasih hiburan kepala biro biar bisa lepas dari kerja. Valkyrie melihat Nemesis ngobrol dengan bahagia sama seseorang untuk pertama kalinya, jadi sepertinya dia suka sama ayah Yoshi. Saat makanan disajikan, Tamaki penasaran di mana ibunya Yoshi dan baru tahu kalau ibunya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ayah Yoshi bertanya apakah ada yang di sini sudah punya pacar. Venus langsung ngacung karena dia suka sama semua orang. Ayahnya melihat Yoshi dan nanya apakah dia udah tertarik sama siapa-siapa. Soalnya dia dikelilingi cewek-cewek cantik, jadi pasti dia pernah mikirin hal-hal kayak gitu. Tapi Yoshi bilang dia nggak punya waktu untuk cinta karena ngurus kekacauan di kota aja udah bikin capek. Setelah makan, semua orang sibuk beres-beres. Tamaki dan Venus pergi melihat foto-foto ibu Yoshi. Chloe nyelonong ke kamar Yoshi untuk menggambar grafiti. Yoshi datang mengeluh ke Chloe, tapi dia malah menganggap itu terlalu imut. Kepala biro nanya di mana Athena dan dikasih tahu kalau dia keluar untuk beli sesuatu. Athena lagi dalam perjalanan pulang sambil mikirin apa yang Yoshi bilang. Tiba-tiba dia ketemu Lucifer lagi. Dan dia sebenarnya cuma pengen menikmati hidup di sini karena dia udah cukup berjuang di dunia lama. Lucifer nyadar kalau Athena udah jatuh cinta sama Yoshi. Tapi dia pikir ketika perang di sini selesai, dia akan kembali ke rumah dan gak mau lagi mengganggu hidup Yoshi. Lucifer gak suka dengan itu dan pengen Athena tinggal di sini kalau dia mau. Bukankah akan sangat indah jika manusia dan dewa bisa hidup bersama? Yoshi datang mencari, jadi Lucifer cuma bilang halo dan pergi. Yoshi marah ke Athena karena dia nggak nelpon lebih awal saat ketemu orang berbahaya seperti itu. Dia hampir mau nelpon, tapi Lucifer cuma pengen hidup tenang. Tapi Yoshi nggak percaya begitu saja, jadi saat mereka pergi, keduanya merasa nggak berani menghadapi satu sama lain. Setelah itu, semua orang pulang. Mana dan Artemis bakal kembali untuk mengambil surat dan menyerah mencari orang tua mereka. Venus dan Kepala Biro pergi minum lagi bersama. Yukari dan Chloe pulang ke rumah masing-masing. Hanya Tamaki, Olga, dan Nemesis yang tersisa. Tamaki dan Athena ngajak satu sama lain untuk mandi. Nemesis ngajak adik kecilnya nonton film horor. Dua bocah itu naik ke atas untuk ngobrol. Yoshi menyebutkan insiden dengan Lucifer. Olga mengkritik Yoshi karena membuat kepercayaannya kepada Athena goyah. Dia berargumen bahwa nggak semua dewa jahat yang datang ke dunia ini punya niat buruk. Kita seharusnya nggak langsung memberi label berbahaya, hanya karena mereka punya kekuatan besar. Sementara itu, Tamaki dan Athena juga sedang ngobrol di dalam. Athena merasa bersalah karena menyeret semua orang ke dalam masalah dari dunianya. Jadi dia berencana untuk kembali ke dunia lamanya jika perang berakhir. Tamaki nggak mau Athena ngomongin hal-hal sedih seperti itu, jadi dia mengobrol tentang hal-hal yang terjadi sebelumnya. Olga akhirnya membuat Yoshi mengerti bahwa nggak ada yang melarang manusia dan dewa untuk hidup bersama. Dan ini membuatnya sadar bahwa dia salah, jadi dia berlari untuk meminta maaf. Tapi Olga melihat ini bukan waktu yang tepat dan mencoba menghentikannya. Meski sudah terlambat karena dua gadis itu baru saja selesai mandi dan bertemu Yoshi. Yoshi terpaksa berlutut dan meminta maaf. Tapi orang yang seharusnya dia minta maaf adalah Athena, bukan Tamaki. Dia kemudian pergi untuk minta maaf kepada Athena dan meminta dia untuk terus percaya padanya. Athena terharu dan setuju untuk melupakan kejadian itu. Sementara itu, Nemesis dan Kepala Biro sudah pergi mencari seseorang bernama Ash, yang dulunya adalah atasan Kepala Biro, Pesne, tetapi sepertinya kehilangan ingatannya. Beberapa waktu kemudian, Ash dibawa ke sebuah fasilitas di Antartika, dan tempat ini tiba-tiba diserang oleh berbagai jenis monster es. Sementara kelompok Yoshi sedang menangani berbagai masalah, Jenner memanggilnya ke kantor. Di sana dia menerima surat pengunduran diri dari Kepala Biro, atau lebih tepatnya, Veronica sekarang.
Jenner memberitahunya tentang semua yang terjadi sebelumnya, bahwa Ash dulunya adalah atasan Veronica, tetapi dia dirasuki oleh monster, kehilangan kesadaran, dan terinfeksi. Markas besar telah menyembunyikan dan merawat Ash di bawah rumah sakit, dan sekarang telah membawanya ke laboratorium untuk pemeriksaan. Tiba-tiba, monster yang pernah merasuki Ash memutuskan rantainya, melarikan diri, dan menyerang fasilitas laboratorium itu. Jadi, urusan Veronica diserahkan kepada Yoshi untuk ditangani. Di perjalanan, Yukari dan Athena bertanya-tanya mengapa Yoshi terlihat murung. Semua orang menduga bahwa dia khawatir tentang Veronica. Sekarang dia bersama Nemesis menuju fasilitas penelitian untuk melawan monster itu. Dia tiba di pangkalan militer terdekat dan memeriksa kamera untuk melihat apakah Ash masih tergeletak di landasan pendaratan atau tidak. Sementara monster itu perlahan memanjat dan tanpa ragu menghancurkan semua yang menghalanginya. Pesawat Yoshi dan kelompoknya sudah tidak bisa terbang lagi. Jadi, Yukari harus terbang sambil membawa sebuah kokon pelarian yang berisi Yoshi dan Athena di dalamnya. Karena Quetzi adalah makhluk berdarah dingin, ia cepat merasa mengantuk dalam cuaca seperti ini. Yukari berusaha untuk membuatnya tetap terjaga, tetapi naluri itu terlalu kuat, menyebabkan seluruh kelompok jatuh. Ketiga gadis itu melihat Yoshi dalam bahaya, tetapi mereka tidak bisa pergi karena perlu tetap di belakang untuk melindungi kota. Veronica telah menghadapi monster itu dan menahannya di tempat. Kelompok Yoshi juga mencapai pangkalan itu, jadi mereka meninggalkan Quetzi dan Yukari di belakang, sementara kedua orang itu mengejar Veronica. Para tentara di sini tidak memberikan kesempatan kepada mereka, jadi mereka menyerang dengan drone. Athena saat membantu Yoshi jatuh ke dalam, jadi keduanya bergabung untuk menghindari cedera. Mereka berdua meraba-raba sejenak dan menemukan sebuah pintu rahasia. Di sini mereka belajar bahwa apa yang dilakukan Ash bertahun-tahun lalu adalah meledakkan monster ini, yang membuatnya kehilangan akal dan monster itu menjadi sangat mengamuk. Quetzi sudah bangun dan kekenyangan setelah makan banyak. Mereka berdua segera berlari untuk membantu Yoshi. Mereka jatuh dan dengan cepat menarik Yoshi dan Athena ke atas. Yoshi memberi tugas pada Yukari untuk mencari kartu kekuatan Ash, sementara dia akan pergi menghentikan Veronica. Sekarang Veronica sudah terpojok dan telah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi Yoshi berdiri di depan untuk menghalangi karena Ash lah yang membuat monster itu marah saat dia bergabung dengannya. Dia menunjukkan rekaman itu dan menara juga mulai runtuh. Monster itu sudah jatuh. Veronica ingin menghabisinya, tetapi saat dia melihat ke dalam mata monster itu, dia menyadari bahwa monster itu adalah korban sebenarnya. Jadi dia berhenti. Yukari juga telah menemukan kartu dan mengembalikan sebagian memori kepada monster tersebut. Orang yang mencoba menjebak Yoshi ditangkap karena melanggar undang-undang perlindungan makhluk dari dunia lain. Kelompok itu kemudian berangkat untuk kembali. Jenner juga ingin Veronica kembali ke posisi kepala biro. Tetapi dia merasa tidak layak karena hampir membunuh makhluk yang tidak bersalah. Namun, semua orang mengaku dosa yang mereka sembunyikan untuk berbagi tanggung jawab dengan Veronica. Jenner kemudian kembali, dan Veronica melanjutkan pekerjaannya. Kepala biro akan mengucapkan terima kasih kepada Yoshi ketika semua orang mulai menerima hukuman mereka. Jadi kepala biro juga dengan jelas menyatakan hukuman untuk setiap orang. Kelompok itu melanjutkan pelatihan beberapa hari kemudian dan semua orang bekerja sama dengan lebih lancar. Yukari akan menangani umpan, Mana dan Tamaki akan menggiring monster ke posisi yang tepat, dan Yoshi serta Chloe akan menyelesaikannya. Olga masih belum bisa banyak membantu, jadi dia fokus pada pelatihan fisik untuk menebusnya. Melihat semua orang senang dengan pertempuran pura-pura membuat Olga merasa semakin putus asa. Yoshi punya ide untuk menemui Olga dan berharap dia segera menemukan kontrak. Mendengar ini, Olga merasa semakin sedih, tetapi dia tetap tidak menunjukkan perasaannya di wajahnya. Dia pergi ke penjara dan bertemu dengan resepsionis baru bernama Mickey. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan monster agar bisa membuat kontrak dan mengubah dunia, tetapi hanya satu yang merespons. Monster itu adalah Enliu. Monster yang ditangkap secara langsung oleh kepala biro. Monster itu ingin keluar sehari sebagai imbalan untuk kontrak dengan Olga. Tapi Olga tidak terpedaya, jadi monster itu bilang kalau kekuatannya setara dengan Lucifer. Ngomong-ngomong soal Lucifer, dia datang langsung ke penjara. Kepala biro dan Jenner masih belum tahu apa-apa. Tiba-tiba, keamanan menelepon untuk memberitahu bahwa seseorang yang mengaku sebagai Lucifer datang dan ingin bertemu dengan otoritas tertinggi. Mode darurat diaktifkan.
Tapi Lucifer bilang dia datang dengan niat baik dan ingin bergabung serta membuat kontrak dengan seseorang. Olga langsung menerima, tapi Jenner menolak karena ingin tahu lebih banyak tentang Lucifer. Dia tidak menyulitkan, hanya mengawasi Olga dan pergi. Olga kemudian mencari Jenner untuk menanyainya, tapi Jenner tidak keberatan. Dia hanya ingin Olga berhati-hati dengan Lucifer untuk sementara waktu. Masih merasa kesal, Olga langsung masuk ke ruang simulasi untuk berlatih bertarung. Bahkan saat melawan monster level rendah, dia masih tidak bisa menang. Mickey yang melihat tanpa izin langsung menamparnya agar sadar. Dia ingin mendengar ceritanya dan belajar tentang Lucifer. Olga ingin mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Lucifer, jadi sebaiknya dia bertanya pada seseorang yang sudah kenal Lucifer sebelumnya, dan Enliu adalah monster yang didekati Olga. Tapi Enliu menolak untuk menjawab karena tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Olga berjanji akan membebaskannya untuk sehari dan tiba-tiba terdengar peringatan. Enliu telah menguasai tubuh Olga dan melarikan diri. Kelompok itu baru mendengar berita ini dan sangat curiga bahwa Olga adalah orang yang melepaskan monster tersebut karena dia terlihat tidak sabar belakangan ini. Kemudian mereka mengetahui bahwa Enliu telah diculik oleh Lucifer. Mereka menemukan Enliu. Mereka menyusun formasi seperti saat latihan, tapi Enliu hanya ingin membalas dendam pada Kepala Biro. Jadi dia menyerang dengan liar untuk memaksa Kepala Biro muncul. Tapi karena mereka sudah belajar dengan baik, kelompok itu terpecah dan melakukan persis seperti yang mereka lakukan saat latihan. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Enliu dan membebaskan Olga. Saat Olga sadar, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan logika. Di tubuhnya juga ada bekas kontaminasi. Kelompok itu sekarang berusaha melindungi Olga, bilang bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Olga yang melakukannya. Selain itu, Olga untuk sementara tidak akan masuk ke tim manapun karena penggunaannya terhadap kekuatan telah dikunci, dan mereka harus mencari kartu kekuatan. Sayangnya, Lucifer telah mengambilnya. Kelompok itu tidak tahu, jadi mereka tetap berusaha membantu Olga menemukannya. Mereka semua merasa simpati dengan situasi Olga karena dia sudah terlalu putus asa. Saat Olga bangun, Mickey sekali lagi ada di sampingnya merawatnya. Dia masih percaya bahwa Olga bukan orang yang melepaskan Enliu. Olga bilang dia sudah ragu-ragu sejenak ketika tiba-tiba pintu terbuka sendiri, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mickey ingin melaporkan ini karena mereka sudah berencana untuk mengusir Olga. Namun Olga masih merasa dia layak mendapatkannya. Tapi semua itu hanyalah akting karena Mickey adalah tangan kanan Lucifer. Dan saat Olga sedang tidak stabil secara psikologis, Lucifer pun masuk. Dia mengembalikan kartu energi kepada Olga dan membujuknya untuk berpihak padanya. Keesokan paginya, semua orang mendengar bahwa Olga telah menghilang. Yang lebih parah, dia telah membawa perangkat dukungan kekuatan bersamanya. Kepala Biro memerintahkan orang-orangnya untuk melacak lokasi Olga, perangkat dukungan kekuatan yang diambil Olga, tetapi mereka tidak bisa menemukannya karena mungkin sudah hancur. Quetze tertawa karena dia satu-satunya yang tahu sesuatu tentang kasus ini. Sekarang Lucifer telah membawa Olga ke sebuah gereja di mana pengikutnya sedang berdoa untuk bergabung dengannya. Olga ingin tahu mengapa Lucifer menyimpan kartu kekuatannya. Lucifer merasa kasihan pada Olga karena dia mengingat masa lalunya sendiri. Dia juga pernah kalah dalam perang para dewa dan diasingkan. Begitu sudah dicap sebagai jahat, sulit untuk melarikan diri. Hidup akan diperlakukan tidak adil dan tidak ada yang akan mengenali keberadaannya. Bahkan jika seseorang jenius, mereka akan diperlakukan sama saja. Dia menunjukkan kepada Olga bagaimana orang-orang di bawah sana mendambakan kekuatan dan bahwa dia akan memberikan kekuatan terbaik kepada mereka. Sementara itu, Yukari sekarang terbang di langit untuk mengikuti instruksi Quetze dan menemukan tempat persembunyian Lucifer serta fakta bahwa Olga sebenarnya bersamanya. Namun orang-orang di organisasi itu menyadari bahwa orang yang membuka kandang adalah Mickey. Mereka tidak tahu tujuan sebenarnya Lucifer, jadi mereka ingin mencari cara untuk secara diam-diam membawa Olga kembali, karena berperang dengan Lucifer saat ini bukanlah langkah yang bijak. Kelompok itu kemudian ingin tahu bagaimana Quetze menemukan lokasi Lucifer, dan ia mengatakan itu karena insting, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Akhirnya, Quetze mengaku bahwa sebelumnya ia telah bertaruh dengan Lucifer dan kalah. Jadi ketika Lucifer mendorongnya ke sini melalui gerbang, ia juga memperdaya banyak monster untuk ikut serta.
Quetz tidak tahu apa tujuan Lucifer, jadi Chloe meletakkannya di atas kompor untuk memaksanya mengaku lebih banyak. Semua orang sekarang bisa memahami bahwa monster yang datang ke dunia ini semuanya dibawa oleh Lucifer. Jadi Olga mungkin telah ditipu dan dimanipulasi oleh Lucifer pada titik ini. Lucifer sekarang telah membagikan keinginannya untuk menciptakan dunia di mana manusia dan dewa bisa hidup berdampingan. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan Olga. Kemudian, Lucifer memperkenalkan Olga kepada semua orang dan menyatakan bahwa ia akan bergabung dengannya. Olga sedikit ragu, tetapi sekarang ia tidak akan kembali ke Biro Keamanan lagi. Dia juga tidak memiliki jalan kembali, jadi dia memutuskan untuk pergi bersama Lucifer. Orang-orang di bawah sana semua senang dengan kehadiran Olga. Mereka berpikir bahwa dia akan menjadi pemimpin dari surga. Sekelompok dewi sekarang bertanya-tanya apakah Olga melihat Lucifer sebagai kesempatan yang datang dari surga untuk bersatu. Meskipun penyatuannya dengan Lucifer bukan untuk melindungi kota, itu adalah untuk membuktikan dirinya sendiri. Semua orang merasa tidak nyaman, dan saat itu juga Olga dan Lucifer resmi bergabung. Sinyal penggabungan mereka terdeteksi oleh Biro Keamanan. Mereka kaget ketika menyadari bahwa Lucifer telah bergabung dengan Olga. Olga sekarang menyebarkan informasi palsu kepada orang-orang dan menyalahkan Biro Keamanan sebagai pihak jahat. Organisasi harus mengirim orang untuk menangkap Lucifer, tetapi Yoshi meminta izin untuk pergi dan berbicara dengan Olga. Olga berusaha membawanya kembali. Athena juga harus ikut, tetapi dia hanya diizinkan untuk bersembunyi di dekat situ dan hanya ikut campur jika situasinya menjadi tidak terkendali. Setibanya di sana, Yoshi memberitahu Olga bahwa dia telah dibebaskan dari semua tuduhan, jadi seharusnya dia kembali kepada semua orang. Tapi Olga sudah tidak ingin kembali dan ingin melawan Yoshi. Yoshi tidak ingin bertarung, jadi Olga tidak mau repot-repot bernegosiasi dan langsung menyerang Yoshi, memaksa Athena untuk berlari keluar dan meminta Yoshi untuk bertransformasi agar mereka bisa bertarung dan sekaligus membujuknya. Mereka mencoba melawan serangan Olga sambil terus berusaha membuatnya sadar. Namun, Olga tidak mau mendengarkan dan terus menyerang, menggunakan semua jurus dari yang lemah sampai yang kuat. Sementara itu, Mana membantu Biro Keamanan menemukan bahwa semua pengikut Lucifer sedang menukar kartu kekuatan mereka. Tujuan Lucifer adalah memberikan tempat bagi para dewa di dunia ini dan memberi manusia kekuatan ideal yang mereka inginkan. Dia melihat ini sebagai situasi saling menguntungkan dan dunia ideal yang diinginkannya. Olga mengungkapkan bahwa ini juga jalan yang dia pilih. Mereka berdua berdiskusi tentang idealisme masing-masing, dan Olga memutuskan untuk percaya pada Lucifer bahwa dia akan menciptakan dunia yang lebih baik, di mana para pengikut Lucifer bisa hidup bahagia. Yoshi berusaha mengingatkan Olga bahwa dia telah dicuci otak oleh Lucifer, tapi Olga tidak mendengarkan dan bahkan menjatuhkan Yoshi. Yoshi tahu bahwa kata-kata tidak akan berhasil, jadi dia harus menggunakan kekuatan untuk membawa Olga kembali. Tapi saat dia melempar perisainya, Olga menggunakan lubang hitam untuk menyedotnya dan membalas dengan serangan. Ketiga gadis dan kepala biro kemudian datang untuk membantu. Tetapi Olga menghindari semuanya dan mulai meluncurkan serangkaian serangan untuk membalas. Dia terus melempar puluhan bintang untuk mengejar setiap orang. Serangan dari kepala biro tersedot ke dalam lubang hitamnya dan satu persatu mereka terkena serangan itu dan harus mundur di belakang Yoshi untuk melindungi diri. Namun, Olga meluncurkan lebih banyak bintang yang bahkan tidak bisa diblokir oleh Yoshi. Olga masih tidak berniat berhenti dan menyebabkan seluruh kelompok terjatuh. Setelah itu, dia pergi ke penjara untuk membebaskan monster-monster yang tersisa. Jenner datang untuk menghalanginya, tapi malah diserang, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang penjara dan membebaskan monster-monster. Setelah kembali ke gereja, Olga dan Lucifer bertemu lagi dengan para pengikut dan menunjukkan orang-orang pertama yang dipilih untuk bergabung, sambil merekrut lebih banyak sukarelawan untuk menjadi subjek penggabungan dengan monster. Area terkontaminasi Lucifer cepat dibentuk dan monster-monster mulai muncul bersamaan. Organisasi tidak bisa menghubungi markas karena area terkontaminasi sudah memblokir semua sinyal komunikasi. Warga harus dievakuasi dengan cepat dan Jenner juga sudah pindah ke sini dan memberitahu bahwa mulai sekarang dia yang akan memimpin di sini. Cabang-cabang lainnya juga sibuk, jadi sepertinya mereka harus mandiri. Mereka yang bisa bertarung dikirim untuk bertempur, dan misi mereka adalah menutup semua gerbang ruang di atas kota. Semua orang kemudian bergabung dan pergi ke lokasi yang berbeda. Yoshi pergi mencari Olga.
Veronica ingin dia mencoba membeli waktu, supaya dia bisa menyelesaikan masalah dengan Enliu di sini. Yoshi pun mulai terlibat dalam pertarungan langsung dengan Olga, alih-alih menunggu Olga melakukan serangan lebih dulu. Yukari pergi untuk menangkap monster level rendah di taman kanak-kanak. Dia sudah mendeteksinya lebih awal dan langsung menyerang. Karena levelnya rendah, monster itu hanya bisa melarikan diri. Sementara itu, Mana awalnya berurusan dengan Hellhound, Chloe bertemu monster boneka dari sebelumnya, sedangkan Tamaki paling berjuang harus melawan monster yang bisa menekan roket. Monster yang dulu dihadapi Yoshi saat pertama kali mereka bertemu. Di organisasi sekarang, beberapa orang merasa tidak nyaman dengan pemisahan semua orang untuk bertarung. Padahal sebelumnya mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan masing-masing monster ini. Hanya setan level 1 yang ditangani oleh Yukari, yang sebenarnya tanpa pengalaman. Namun, komandan ingin semua orang percaya pada para pejuang. Jenner pun tidak punya pilihan selain menaruh kepercayaan pada para pejuang mereka. Yukari sekarang sudah menemukan monster level 1 itu. Mana secara perlahan mulai terbiasa dengan gerakan dan ritme serangan monster yang dia hadapi. Monster boneka itu meluncurkan tali untuk menangkap Chloe, tetapi dia berhasil melarikan diri. Tamaki harus menemukan cara untuk menyerang, bukan hanya terus-menerus menggunakan sihir penyembuhan. Mereka pun menunjukkan hasil latihan mereka dengan melepaskan gerakan terkuat mereka satu persatu. Veronica berhasil menjebak Enliu ke dalam perangkap tambang yang sudah dia siapkan. Mana segera melesat ke jangkauan yang tepat dan melancarkan serangan kuat. Chloe memperbesar pedangnya dan maju menyerang monster boneka. Tamaki juga beralih menggunakan cambuk dan memberikan serangan terakhir. Yukari hanya dengan tenang melafalkan gerakannya, sementara Quetzi menangani sisanya. Sekarang hanya yang terkuat, Lucifer, yang tersisa. Namun, untuk saat ini, hanya Veronica yang bisa membantu Yoshi karena yang lainnya sudah kehabisan energi. Meski begitu, Yoshi merasa bahwa mereka berdua sudah cukup. Yoshi menggunakan kemampuan barunya, Absorption Shield, yang memungkinkannya menyerap semua serangan meskipun menghabiskan banyak energi. Dia berdiri untuk memblokir serangan sementara, Veronica fokus menyerang. Tapi, staf di sisi lain juga punya trik untuk menyerap serangan, bikin Veronica agak bingung. Namun, Yoshi sadar bahwa Olga tidak bisa menyerang dan bertahan sekaligus. Jadi dia merencanakan untuk menarik Olga agar menyerang dan membiarkan dia menyerang balik pada saat itu. Dia lalu beralih kembali ke perisai biasa dan maju menyerang dengan melemparkan perisainya ke arah Olga. Justru saat Olga menyerang, Veronica meluncurkan gerakannya. Tapi, Yoshi sudah menghitung ini sebelumnya dengan memanggil staf lain, jadi sekarang dia bisa menyerang dan bertahan secara menyeluruh. Olga kemudian meluncurkan 2 serangan sekaligus. Yoshi sudah kehabisan energi dan terpaksa kembali ke bentuk manusia, sehingga Veronica menggunakan tubuhnya untuk melindungi Yoshi dan Athena, lalu jatuh pingsan. Olga mengungkapkan bahwa sejak awal ini bukanlah sebuah pertarungan, dan jalan yang dipilih Yoshi hanya akan mengarah pada kegagalan. Olga pergi, memberi Yoshi waktu untuk berpikir dan kembali untuk rematch. Cabang-cabang lain kini telah jatuh dan mereka sekarang menjadi checkpoint terakhir, Lucifer. Kelompok Yoshi lalu kembali ke markas dan dia merasa tidak cukup kuat untuk mengalahkan Olga. Dia kemudian pergi bersama Athena untuk menemui ayah dan saudara perempuannya. Dia tetap bertekad untuk memenuhi janji kepada saudaranya bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Dia ingin mengalahkan bos terakhir dan membuktikan bahwa dia adalah karakter utama. Saat itu, Veronica juga sudah sadar kembali, meski masih terluka. Tapi sekarang mereka harus melakukan sesuatu karena tidak bisa tinggal di sini selamanya. Yoshi dan Athena kemudian pergi menemui Jenner untuk meminta izin sebelum kembali ke pertempuran. Di medan perang, para gadis kemudian datang bertanya mengapa Jenner membiarkan Yoshi bertarung meskipun dia tidak bisa mengalahkan Lucifer. Jenner menjelaskan bahwa Yoshi telah memilih opsi itu. Benar, keduanya telah memilih untuk menggunakan serangan pamungkas sebagai langkah terakhir. Gadis-gadis itu baru mendengar ini dan masih bingung dengan apa yang terjadi ketika Yoshi datang meminta izin untuk mengaktifkan. Jenner mengizinkannya karena ini adalah jalan yang telah dipilih keduanya. Yoshi mengganti armornya dan kini memegang sebuah tombak. Melihat bahwa keduanya telah mengambil langkah ini, Lucifer juga ingin Olga berhati-hati karena keduanya mungkin harus menggunakan langkah yang sama. Olga lalu mengeluarkan 2 tongkat dan mencoba sebuah teknik, tapi Yoshi memanggil banyak perisai untuk menyerap serangan itu sepenuhnya.
Yoshi kemudian mengangkat tombaknya dan menyerang, menusuk sekali yang membuat Olga terbang puluhan meter. Olga tertawa karena kakak keduanya sekarang benar-benar luar biasa. Jadi dia dan Lucifer memutuskan untuk memberikan semua yang mereka punya dalam pertarungan ini. Lucifer dan Olga kemudian mengaktifkan burst mereka untuk bertarung dalam pertarungan yang menentukan. Area yang terkontaminasi semakin melebar dan menyebar ke basis, mempengaruhi semua orang di dalamnya. Venus ingin semua orang meninggalkan basis, tapi semua orang ingin tetap tinggal dan menyaksikan bagaimana hasil pertarungan itu. Yoshi juga meminta Athena untuk melindungi semua orang, lalu memperluas zona kekuatannya sendiri. Ini menetralkan zona Lucifer dan sementara menjaga semua orang tetap aman. Kedua belah pihak saling bertanya seperti apa surga yang dimaksud. Bagi Lucifer dan Olga, itu adalah tempat di mana semua orang bisa hidup setara tanpa ada yang lebih unggul dari yang lain. Tapi bagi Athena dan Yoshi, surga itu adalah tempat di mana orang bisa hidup bahagia di samping-samping orang-orang yang mereka cintai. Kedua belah pihak kemudian terjun ke dalam pertarungan untuk menghindari komplikasi, dan pembukaan pertarungan itu hanya memperlihatkan keterampilan pedang. Olga baru saja mendorong Yoshi mundur ketika dia melemparkan perisainya dan menusuk lagi, memaksa Olga untuk mundur. Tapi perisai itu kembali dan membantu Yoshi bereaksi tepat waktu untuk menendang Olga ke tepi menara. Namun saat Yoshi sudah menjepit Olga di tepi, Olga tetap dengan berani menyatakan bahwa peluang Yoshi untuk menang hampir tidak mungkin dan ini akan menjadi akhir bagi dia dan Athena. Olga menciptakan lubang hitam dan menjebak Yoshi di dalamnya. Lubang hitam itu meledak, dan setelahnya hanya Yoshi yang terlihat tergeletak dalam keadaan kalah. Para gadis tidak ingin diam saja, jadi mereka berlari untuk melakukan sesuatu. Janner tidak bisa menghentikan mereka karena kehilangan pertarungan ini berarti masa depan juga akan hilang. Yoshi terus berdiri saat Olga memanggil sekelompok meteor, memaksanya untuk menciptakan perisai sebagai pertahanan. Para gadis kemudian berlari untuk berdiri di depan Yoshi. Olga tidak ingin melukai mereka karena ini adalah pertarungan antara dia dan Yoshi. Tetapi Lucifer berkata tidak dan mengambil kendali. Veronica bangkit untuk memblokir serangan, tapi Olga kembali menguasai keadaan dan tidak membiarkan Lucifer mengambil alih lagi. Dia sekarang memperlihatkan wajah aslinya ingin mendominasi dunia daripada mengubahnya menjadi surga. Dia tidak peduli dengan pembagian energi yang disebut-sebut itu karena apa yang dia berikan bisa diambil kembali. Olga melemparkan tongkatnya dan memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan sendiri. Olga meluncur dengan tendangan yang membuat Yoshi terbang, lalu dia menyerang dengan pukulan yang membuat seluruh menara bergetar. Tapi Yoshi balas menyerang dengan pukulan yang sangat menyakitkan buat Olga. Penurunan kepercayaan antara Olga dan Lucifer membuatnya melemah dan memberikan keuntungan kembali ke Yoshi. Tapi Yoshi ingin menyelamatkan semua orang termasuk Olga karena impian yang terlalu ambisius. Olga adalah yang pertama mencapai batasnya dan hampir terpisah. Yoshi kemudian menggunakan kekuatannya untuk melindungi Olga agar tidak terkena efek samping dari ledakan itu. Namun setelah itu, Yoshi mulai kehabisan tenaga dan mencapai batasnya. Kartu energinya terbang lagi dan para gadis, meskipun sudah mencoba segalanya, tetap tidak bisa menahannya. Seminggu kemudian, Athena bangun. Kelompok itu telah mengumpulkan sebagian besar kartu, tetapi sisa kelompok yang lain belum. Tapi masih ada satu kartu terakhir yang hilang. Olga adalah yang memberi mereka ide ini, dan sekarang dia harus membawa 3 bom yang ditanamkan Veronica. Jika dia punya niat untuk berkhianat, dia akan hancur berkeping-keping seketika. Lucifer telah dipenjara, tapi saat Olga datang untuk bicara, dia ingin Lucifer juga berubah. Namun, sebagai iblis yang sombong, Lucifer tidak mau mendengarkan siapapun. Olga menyimpan salah satu kartu kekuatan Lucifer. Ini adalah kartu tentang dunia ideal yang pernah ingin diciptakan Lucifer. Olga akan menyimpannya sebagai pengingat agar tidak tergoda lagi dan sekaligus dia akan mencoba menciptakan dunia seperti yang pernah diimpikan Lucifer. Setelah itu, Lucifer benar-benar menghilang. Athena bertemu Yoshi lagi, tetapi kartu yang hilang itu berisi ingatan Yoshi. Jadi sekarang, dia tidak ingat siapa Athena. Athena sudah kehilangan perasaannya untuk Yoshi. Tapi dia sebelumnya sudah janji kepada Yoshi untuk mencarinya lagi dan meminta bantuannya sesuai dengan janji mereka. Pertarungan antara dua dunia telah berakhir. Semua orang mengira para dewi akan kembali, tapi mereka semua memilih untuk tetap di sini karena tempat ini sangat berarti bagi mereka. Grup itu kemudian berkeliling kemana-mana untuk mencari kartu ingatan Yoshi. Yoshi mulai dilatih dari awal,
Tapi dia terus melarikan diri setiap kali ada kesempatan yang bikin Olga pusing. Ketika Athena mendengar kabar ini, dia kembali ke bukit seperti sebelumnya dan menemukan Yoshi. Yoshi juga ingin membantu semua orang mencari kartu-kartu itu, dan dia sudah menemukan kartu Athena. Perasaannya kembali, dan dia berjanji akan membantu Yoshi menemukan kartunya segera. Ini adalah akhir dari video.